Halo, Sagittarius. Wah, Sagittarius ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Sagittarius. Ini general reading ya, energi banyak orang yang punya bercat Sagittarius. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa aja yang cocok, atau ada vice versa, terbolak-balik. Ini juga timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. So, kita lihat energi Sagittarius ya. Dan orang yang dealing sama Sagittarius, siapapun yang berkaitan Sagittarius ya. Terus shuffle dulu. Oke, wah, aku ngerasa ini bisa kamu, atau ini kebalik, bisa vice versa, bisa dia. Jadi siapa nih yang menutup diri, siapa yang pasif, ada yang diam 1000 bahasa, jaga jarak, menjauh, menghindar begitu, bersikap aneh, misterius. Ini bisa kamu kah, atau dia? Bisa juga kayak, ya awalnya dia kayak gitu say, awalnya ya dia kayak bersikap nggak enak, jadi ya aku menutup diri aku membatasi diri aku ngerasa udah capek, aku berjaga jarak, atau ya aku diam aja dulu, istirahat dulu ya, ngecas energi dulu. Gitu. Cuma aku ngerasa kalau memang ini kamu ya, kamu tuh kayak orang yang sebenarnya kamu kalau kecewa ya, bukan berarti kamu bakalan gak percaya gitu ya. Ini beberapa kalian tetap kok bisa percaya sama cinta, asalkan yang dicintai itu menjadi lebih baik gitu. Dan aku ngerasa kalau orang ini mau bersikap lebih baik, bersikap lebih positif, bisa sefrekuensi dengan kamu. Kalau ada yang bisa satu frekuensi dengan kamu, ya kamu welcome gitu. Kamu pasti menerima dengan senang hati gitu. Nih, beberapa kalian kamu sudah healing ya, sudah sembuhkan luka batinmu. Kamu ngerasa ya sudah, sekarang nikmati hidup saja, enjoy ya. Ya mengalir aja, slow ya, santai. Beberapa nggak terlalu banyak ekspektasi ya. Beberapa kalian ngerasanya nggak terlalu berharap banget sih, tapi kamu memaafkan juga gitu. Ini beberapa kalian memang benar-benar mengikhlaskan, memaafkan ya, tapi susah juga ya melupakan. Ya beberapa ada yang kayak gitu, ya bisa sih gue maafin gitu ya, gue ikhlas aja, tapi melupakan itu butuh waktu ya, mungkin beberapa butuh proses. Cuma sebenarnya kalau kita masih memendam rasa sakit hati itu yang bikin kita toxic ya. Rasa sakit hati itu nggak sehat buat kita. Kita boleh kecewa, boleh sakit hati, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama mendam rasa sakit hati ya, kita jadinya nggak sehat gitu, nggak tenang. Nah seperti itu. Terus aku ngelihat di sini ada juga ya, seseorang kan merasa bersalah nih sama kamu, atau vice versa. Nah kalau dia merasa bersalah sama kamu, sebenarnya dia nggak tenang kalau dia belum ngomong apa-apa. Aku ngelihatnya kalau orang ini belum menebus kesalahannya, belum minta maaf, atau belum bicara, ya dia sebenarnya gelisah di sana. Sebenarnya dia nggak tenang juga, kayak gitu, ya. Dan di sini gunakan intuisimu, gunakan kata hatimu, ya. Beberapa kalian, kamu bisa dapat petunjuk dari semesta. Ada kok malaikat yang menjaga kamu. Beberapa kalian ada yang dijaga sama leluhur, beberapa kalian dijaga sama kakek nenek moyang kamu. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu khawatir banget sama hidup ini ya.
beberapa kalian jangan terlalu membanding-bandingkan hidupmu sama yang lain. Karena ya kita semua punya porsi rezeki masing-masing, punya porsi kebahagiaan, penderitaan masing-masing. Atau nih vice versa, ada di luar sana yang membanding-bandingkan hidupnya dengan kamu. Makanya ada yang cemburu, ada yang jealous dengan kamu. Ya diam-diam ada yang cemburu karena iri, ada yang cemburu karena mencintaimu dalam diam. Wah, dalam diam ya. Gitu. Dan ini kamu gak bisa menyenangkan semua orang. Kadang yang kita lakuin A, B, C, D, sampai Z, ada aja orang yang berkomentar. Kita yang jalani hidup kita. Ya, kita jalani hidup kita nih. Tapi orang lain kan yang berkomentar. Jadi ya sudahlah, kita nggak bisa bikin semua orang senang. Karena nggak semua orang juga kan bisa menyenangkan kita. Gitu. Oke? Kita lihat dulu lah perasaan dia ke kamu ya. Perasaannya nah, slow aja. Ini beberapa mirror ya. Santai ya, slow. Konflik batin sih. Kontak batin juga. Cuma ya, gimana ya? Kalau mirror itu kayak cerminan memang. Ya gimana, say? Dia duluan yang bikin gara-gara atau ya kan dia duluan yang aneh gitu. Ya udah, gue jadi aneh. Ya dianya misterius, ya gue juga gimana gitu misterius jadinya. Atau ya dia cuek duluan, ya gue juga cuek lah. Nah, kan ini beberapa Sagittarius nggak terlalu baperan banget ya. Beberapa kalian, kamu orangnya sebenarnya nggak terlalu bucin gitu ya. Jadi orang ini sebenarnya apa ya, dia berharap loh sama kamu, siapapun ini ya. Ada yang berharap atau masih berharap sama kamu, sebenarnya gitu. Cuma aku ngerasanya kalian itu kayak beda banget sekarang. Entah udah beda cara pandang, udah beda pola pikir, beda karakter kamu sama dia, atau memang ada perbedaan yang mencolok gitu. Jadi ya seringlah ada semacam konflik, entah itu sekedar konflik batin juga ada gitu. Ada di sini yang sebenarnya dia nggak terima kalau kamu tuh bahagia tanpa dia. Ada di sini sebenarnya yang nggak terima kalau kamu tuh hidupnya bisa lebih baik daripada dia. Aku ngerasanya gitu. Beberapa ngerasa kayak, ya lu kok bisa sih nikmatin hidup, ya lo kok bisa enjoy banget sama hidup lo, atau ya lo kok bisa kesana kemari bahagia, menikmati hidup, membahagiakan diri sendiri, kok bisa gitu. Ya bisa vice versa. Atau kamu ngerasa dia kok kayak gitu ya, dia kok bisa kayak gak ngerasa apa-apa. Beberapa nih orangnya gak peka gitu ya. Bisa juga ada yang player, ada yang pemain. Jadi ya mungkin dia bebas berpetualang, dia bebas mempermainkan kamu, itu ada gitu. Nih intuisi. Mirror lagi ya. Tadi kamu juga kebaca tentang intuisi, dia juga kebaca tentang intuisi. Jadi ya kita dengerin intuisi, dengerin kata hati ya, kita tahu kita saling cinta. Cuma ya beginilah keadaannya. Ini bisa ada seseorang yang mampu terpengaruh dengan yang lain. Ada yang bisa dipengaruhi dengan yang lain, kayak orang lain, pihak ketiga, pihak keempat. Ada yang pengaruh lingkungan, pengaruh teman, ada pengaruh keluarga gitu ya. Terus sih, maaf ya berisik ya. Maaf banget berisik. Kemudian di sini aku ngerasanya apa ya? Ya kan kita bisa tuh menjadi cerminan untuk pasangan kita, apalagi kalau mirror beneran gitu. Jadi apa yang dipancarkan itu yang dipantulkan gitu. Kita pancarin nih kayak energi permainan. Nah, misalnya dia membuat permainan sama kamu, dia mempermainkan kamu. Ya gimana kamu mau serius sama dia gitu? Ibarat kayak dia nyakitin kamu, gimana kamu mau respect? Gimana kamu mau peduli dengan orang seperti itu? Ibarat kayak ya mungkin kamu ngerasanya
Ya lu yang bikin permainan gitu, ya udah gue ikutin permainan lu gitu, kita lihat aja gitu. Enak nggak sih hidup seperti ini, punya koneksi seperti ini. Nah, ada sih yang diam-diaman gitu, pasif-pasifan. Oke, klarifikasi dulu lah. Jadi maaf ya kalau berisik ya tadi kak. Oke, aku shuffle dulu Sagittarius. Oke, nah ini ya kamu jadinya lost aja gitu ya beberapa kalian. Ini entah kamunya atau dia ya. Ada seseorang yang jadinya kayak menggantungkan hubungan, ngerasa kayak udahlah bodo amat, udahlah cabut aja, atau ya gue fokus sama hidup gue sendiri gitu. Bisa kamu gitu atau dia ya. Beberapa dari kalian kamu ngerasa kamu pengen move on, kamu pengen melepas, kamu pengen ikhlaskan gitu. Apalagi kalau udah nggak worth it ya, udah nggak layak gitu. Cuma ya kamu lumayan emosional, aku rasa. Beberapa kalian ya mungkin kadang muncul sih rasa-rasa sensitif kamu gitu, kayak ya intuisi kamu kan bekerja, berarti sensitivitas kamu juga bisa bekerja gitu. Apalagi kalau kamu lagi menyendiri, lagi menutup dirimu. Jadi ya di situ bisa aja muncul rasa baper ya. Baper itu kan bisa muncul di mana aja, meskipun kita nggak baperan banget gitu. Jadi ya aku ngelihat bisa sih selintas kamu tuh mengabaikan dia, bisa selintas kamu tuh kayak nggak usah peduli ke dia, atau ya kamu bisa menjadi kurang respect, kurang peduli sama dia. Tapi ya akhirnya bisa juga teringat sama dia, tiba-tiba kepikiran dia, bahkan ya tiba-tiba jadi pengen stalking, jadi pengen mencari tahu dia, entah cari tahu di tarot atau apa, kayak gitu. Ini bisa vice versa. Bisa dia yang mau cari tahu kamu, dia mungkin cari tahu kamu di sosial media, atau ya dia memantau kamu terus, kemanapun kamu. Itu ada ya. Oke, kita lihat lagi. Nih, aku ngerasa ini muncul lagi harapan ya. Dia berharap loh sama kamu, atau nih vice versa ya. Kamu yang berharap sama dia. Entah siapalah gitu ya. Bagi yang ngerasa, siapa sih sebenarnya yang berharap? Kalau kamu nggak ngerasa ya berarti dia. Kalau bukan dia ya kamu. Sebenarnya kayak gitu ya. Kalau vice versa, kebalik. Jadi, aku ngerasa orang ini kenapa masih berharap sama kamu? Karena kamu yang connect sama dia. Mungkin hanya kamu yang ngertiin dia. Mungkin hanya kamu yang bikin dia bahagia, bikin dia happy, senang gitu. Atau cuma kamu yang menaklukkan dia, ya. Ibarat kayak cuma kamu loh yang bisa taklukkan hatinya, yang bisa luluhkan dia. Jadi ya dia sebenarnya maunya sama kamu. Sebenarnya ya dia berharap ke kamu. Atau ini vice versa juga bisa ya. Tapi masalahnya salah satu dari kalian, atau memang dua-duanya, atau siapa, ini ada pilihan lain, ada fokus ke yang lain gitu. Atau jangan-jangan orang itu banyak pilihan, banyak prioritas, jadi ya kita nggak menjadi nomor satu gitu. Itu sih. Nah ini nih, entah siapa ini ya, masih bingung gitu, masih kayak gimana ya, aku tuh ragu, aku tuh masih mikirin ini loh, mikirin itu loh, atau ya gimana ya, kadang ada aja keadaan yang bikin aku tuh jadi pasif, ada aja keadaan yang bikin aku tuh jadi nggak jelas. Nah itu ada kayak gitu. Jadi ya terkadang yang punya banyak pilihan ini yang nggak punya pendirian, yang terlalu punya banyak prioritas ini yang akhirnya nggak bisa bikin keputusan. Misal kayak ya gimana gua mau serius ya, dianya main-main gitu, atau ya gimana gua mau komitmen sedangkan dianya mungkin kayak nggak jelas, meragukan gitu. Jadi trust issue ya.
kita bisa menjadi susah percaya satu sama lain. Gitu. Terus, ya ini berapa? Kalau memang ada pilihan lain, sebenarnya kan bisa aja nih kita dengan yang lain. Bisa aja ada orang baru. Bisa aja sih sebenarnya ada lagi yang menghampiri. Tapi salah satu dari kalian belum move on dari masa lalu. Itu ada di sini. Ada beberapa yang masih susah melupakan masa lalu. Atau ya susah melupakan seseorang ini. Atau seseorang ini masih susah lupakan kamu. Jadi ibarat kayak, ya dia apa ya, kayak bisa nggak jelas gitu menjauhnya, pasifnya, tapi dia juga nggak mau kehilangan kamu. Dia susah move on dari kamu gitu. Jadi ya berarti maunya apa gitu kan. Kalau memang mau lepas ya lepas, kalau memang mau bertahan ya bilang gitu. Ya mungkin orangnya tertutup banget, memang kurang bisa terbuka ya. Dan aku ngerasanya ini entah kamunya atau dia ya. Ya, kalau memang ada yang lain, bisa aja nanti akhirnya malah ke orang lain gitu. Malah fokusnya ke orang lain. Makanya ini ada kan yang kayak mau nggak mau kita jadinya memilih untuk move on. Mau nggak mau ya kita sudahi gitu. Kalau memang terlalu sakit ketika bertahan. Kan kadang kita merasa tuh bertahan sakit, melepas juga sulit. Nah, cuma mana sih lebih sakit? Mana sebenarnya yang paling sakit kalau dibandingkan bertahan atau melepas gitu? Kalau jauh lebih sakit bertahan ya melepas saja. Jadi nggak ada sebenarnya porsi yang sama, nggak ada. Walaupun kita bilang sama-sama sakit, porsinya sama, itu sebenarnya porsinya nggak sama sih, aku rasa. Coba kita lihat lebih detail gitu, atau kita tulis tuh di buku catatan. Kalau gue sama nih orang, kalau gue bertahan, nah resikonya ini, 1, 2, 3, 4. Terus kalau misalnya gue melepas, resikonya ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau berapa gitu ya. Nah kamu bandingin lah, mana sih sebenarnya yang resikonya terlalu banyak gitu kak ya. Oke. Bisa vice versa nih, atau berapa aja yang kayak gitu ya. Aku lanjut. Aku lihat dulu ini zodiaknya. Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat ya, yang strong Aquarius, ada Leo. Cancer juga kuat, ada Pisces ya. Beberapa sesama Sagittarius itu juga strong, kuat ya. Bisa energi aja ya. Zodiak itu bisa energi saja, oke? Sekarang kita lihat lagi. Aku shuffle dulu. Nih, wah. Ini beberapa kalian mungkin harus apa ya, relaksasi dulu. Aku rasa ibarat kayak supaya jangan terlalu emosional, supaya jangan terlalu sakit gitu ya. Ya mending relax aja dulu, tenangin diri dulu. Beberapa kalian ini aku rasanya memang harus bertemu ya, atau setidaknya bicara. Sebenarnya ya itu sih kunci satu-satunya. Kalau udah sulit bicara, sulit ketemu, susah banget gitu ya bicara baik-baik ya. Ya gimana mau satu tujuan gitu. Jadi aku ngerasa selama ada yang tidak terbuka, selama ada yang kayak terus-terusan menarik diri, terus-terusan membatasi diri. Nah kalau kayak gitu-gitu aja, salah satunya pasti merasa cintaku bertepuk sebelah tangan dong ya. Cintaku kayak jadi nggak terbalas. Karena gimana ya, gue fokus ke dia, dianya fokus kemana gitu ya. Ya gue ngerasa berjuang sendirian. Mungkin kamu merasa gitu, atau vice versa ya. Tapi ini ada yang memang bertopeng. Susah banget menjadi apa adanya. Kalau memang A ya A, B ya B, C ya C gitu. Mungkin beberapa ada yang plan-plan gitu ya.
Atau dia ngerasa karena keadaan, karena situasi, karena pengaruh yang lain, entah ini tentang orang lain, keluarga, teman, lingkungan, atau memang personal isunya, masalah itu dari dalam dirinya sendiri. Dia memang pada dasarnya orangnya susah banget jujur, susah banget ngomong apa adanya, susah terbuka gitu. Akhirnya perpisahan itu bisa aja terjadi, atau beberapa kalian memang akhirnya berjarak gitu. Kita nggak sedekat yang dulu lagi. Dan di sini ya bisa aja kita jadinya nggak mampu dekat lagi ya karena konflik-konflik ini. Tapi ya mungkin harus ada yang punya pola pikir terbuka. Mungkin kita tuh harus open minded ya, berpikir secara terbuka. Kalau ada masalah, sebenarnya jangan fokus pada masalah, fokuslah sama solusi ya. Kita tuh harus fokus ke solusi biar cepet beres gitu. Kalau hanya fokus ke masalah ya, gimana mau kelar, gimana mau beres? Karena pada dasarnya ini semua ya harus cari solusinya. Ibarat kayak kalau mau bersama ya harus berjuang bareng dong. Tapi kalau nggak berjuang bareng ya berarti sulit bersama. Gitu. Nih, ada yang dipengaruhi orang lain. Beberapa orangnya tidak punya pendirian. Jadi kayak mempermainkan. Dia ini sebenarnya cinta sama kamu ya. Tapi kalau secinta apapun dia sama kamu, terus kalau misalnya nggak punya pendirian kayak gitu ya, gimana dia mau ngambil keputusan? Gimana dia mau berjuang ke kamu? Jadi ya, begitulah. Terkadang cinta itu relatif, ya. Orang yang mencintai kita belum tentu mau berjuang untuk kita. Apalagi kalau soal keadaan, situasi yang belum memungkinkan. Jadi ya, pikirkan lagi. Mau bertahan silakan, mau lepas juga. Itu terserah kamu, ya. Keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang jalani hidupmu, ya. Kamu yang berhak menentukan langkah di hidup kamu, oke? Jadi ini untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Ini berapa aja yang cocok ya? Bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.